Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Malam hari yang berbahagia ini kembali Allah memberikan kenikmatan, kekuatan untuk menunaikan kewajiban, diiringi dengan kebahagiaan batin kita setelah selesai menunaikan kewajiban di siang hari. Mudah-mudahan pertanda keimanan yang masih terus ada di dalam jiwa kita. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in atau tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa terus berikhtiar untuk sama-sama betul-betul menjadi barisan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sidang salat tarawih yang berbahagia. Saya punya pengalaman beberapa hari ini kendaraan saya bermasalah, Pak. Akhirnya harus bolak-balik ke bengkel. Ternyata dampaknya kalau bahasa bengkel itu disebut dengan overhead, panas berlebihan. Mesinnya panas, kalau bahasa bengkel mah tahu, dicari, Pak. Kasih air radiator, cek yang lainnya, baru bisa betul sebentar, balik lagi. Ternyata singkat kata, perjuangannya akhirnya menemukan hasil. Ternyata kalau bahasa hari ini disebutnya korosi. Jadi karena ada bocoran air ke situ, akhirnya jadi kalah, mesinnya bocor air. Dijelaskan sama bengkel luar biasa, Pak. Hanya dengan tetesan-tetesan air radiator masuk ke situ, akhirnya perjalanan dari sistem kendaraan mesin itu, mesin di kendaraan itu terganggu. Wah, udah bahasa bengkelnya, bengkel itu luar biasa menjelaskan. Oh begitu ya. Kalau terus dipaksakan, dipakai jalan terus mesin itu dalam kondisi seperti itu, yang akan terjadi bisa-bisa lambat laun itu mesinnya yang kena, bukan lagi sistem perairannya. Saya cuma jadi berpikir, ya Allah, sistem dalam mesin kendaraan saja begitu rumit. Satu terganggu, maka itu menyebabkan yang lain. Akhirnya kalau bahasa paling beratnya kalau dalam kendaraan itu apa, Pak? Turun mesin. Ya, Pak ya? Turun mesin. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya jadi berpikir, mesin saja seperti itu sistem. Bagaimana kalau dalam tubuh kita ada yang satu terganggu? Kalau tadi kemudian motor itu bisa kemudian kita kerasan, bagaimana jadi nggak enaknya suara mesin, jalannya jadi nggak enak, akhirnya kemudian di situ ada indikatornya ada di dashboard itu kan banyak. Oh ini mesinnya panas, oh ini bensinnya habis, oh ini akinya rusak, itu kan ada. Apa indikasi, apa yang kemudian jadi indikator kemudian dalam tubuh kita ketika dalam tubuh kita, jiwa kita itu kemudian ada yang rusak.
Satu saja penyakit yang masuk, bagaimana kemudian dampaknya bagi sistem yang lainnya. Bagaimana ada satu penyakit dalam diri kita, dalam tubuh kita, kemudian akan menyebabkan kepada yang lainnya. Satu penyakit yang kemudian hadir dalam kemudian jiwa kita, yang akan terjadi adalah rusaknya pergerakan amal soleh kita ke depannya. Hanya dengan tetesan air saja itu kemudian masuk ke dalam mesin, itu dampaknya luar biasa, bisa kemudian mesin itu bisa berhenti total. Bagaimana kemudian ketika ada satu yang merusak penyakit dalam hati kita, apa yang akan terjadi, dan itu sungguh jarang terasa oleh kita. Penyakit jasad gampang terasa, Pak. Gatal di sini jadi batuk, batuk kemudian demam. Kemudian ketika lambungnya sakit, banyak yang kemudian akan terjadi ketika penyakit dari lambung. Apa dampaknya ketika satu amalan kita terganggu dengan riya? Kalau tadi mesin itu bocor cairannya, bagaimana kalau amal soleh kita itu bocor dengan riya? Padahal kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sistemnya terbaik dalam dirinya, maka kemudian yang akan muncul, yang akan lahir ketika satu itu akan saling mempengaruhi dengan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana sistem kurikulum pembinaan manusia itu, dari mulai syahadatnya, akidahnya, kemudian ibadahnya, baru kemudian yang lainnya. Jangan dulu kemudian ibadah kalau sistem akidahnya itu rapuh. Bisa nggak kemudian langsung ibadah? Bisa, tapi bagaimana dampaknya ibadah yang kemudian tidak dilandasi dengan akidah yang kokoh, akidah yang kuat? Maka Rasulullah 13 tahun mengajarkan, memerapihkan dari tadinya penyembah berhala menjadi satu kesatuan, kekokohan akidah yang luar biasa. Betul-betul mengatakan ahad dan ahad, udah nggak ada yang lain. Baru kemudian sistem yang lainnya ada di situ, ibadah, muamalahnya, kemudian yang lainnya itu diajarkan kemudian. Saum itu ada wajibnya tahun kedua Hijriah, saum Ramadan ini. Salat itu tahun ke-11 kenabian. Sama-sama kita paham. Tapi ketika yang awalnya itu kan terus bagaimana akidah itu dibenahi. Maka wajar kemudian kalau kemudian yang pertama dipanggil untuk saum itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya keimanannya harus kokoh dulu, maka kemudian akan menghasilkan saum yang betul-betul luar biasa dampak. Bagaimana kemudian ketika amal-amal kita bocor, Pak? Bagaimana ketika ibadah kita bocor? Bocor dengan hasudnya, bocor dengan riyanya, bocor dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Apakah kemudian akan menjamin nanti kesatuan pergerakan jiwa kita dalam beribadah itu akan maksimal? Wajar kalau kemudian, mohon maaf, wajar kalau kemudian ketika ada yang rusak dalam jiwa kita. Untuk urusan ibadah, kadang kita sering mencari yang minimal. Masjid situ tarawihnya berapa lama? Kalau masjid yang ini berapa lama? Dicari masjid. Maka kita mencari masjid yang tarawihnya paling sebentar. Biasanya kan begitu. Yang ini 50 menit, yang ini 40 menit, nyari mana ada nggak yang 20 menit. Ketika dengan hal-hal seperti ini, ketika ada kemudian kesulitan badan kita untuk melepas hati kita untuk melakukan itu, dalam beribadah itu betul-betul menyerahkan semuanya, kita masih jauh ketika semuanya sudah ideal seperti Ibrahim alaihissalam dengan ungkapan yang luar biasa, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardha hanifa. Ini sudah ideal, Pak. Sistem dalam jiwanya itu sudah betul-betul bagaimana sistem akidahnya, bagaimana sistem ibadahnya, bagaimana segala sesuatunya, kemudian yang pada akhirnya lahirlah jiwa-jiwa yang hanif, ketaatan tanpa ada kata-kata
protes sedikit pun. Fa'atammahunna, setiap diberikan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, setiap diperintahkan apapun kata Ibrahim siap. Ibadallah wal kiram, sidang salat tarawih yang berbahagia Bapak Ibu. Maka kemudian dihadirkannya Ramadan bagi kita, ini salah satunya. Kalau dalam bahasa mesin, kalau dalam bahasa kendaraan, mari kita servis berkala. Ada servis harian, mari kita ayo sikat, lap kendaraan kita itu, sikat, lap hati kita itu dari segala debu-debu yang ada, supaya jangan sampai nanti debunya semakin tebal, akhirnya kemudian malah memberikan kerusakan kepada mesin-mesin itu. Bayangkan kalau hati kita itu kemudian debunya satu dibiarkan, kalau kemudian di rangka-rangka mesin itu ada debu, ada kotoran, kemudian kita biarkan, lama-lama keropos itu. Bayangkan kalau kemudian dalam hati kita juga ada debu-debu dosa, debu, kemudian adanya ria, adanya sum'ah, adanya penyakit-penyakit yang lain, lama-lama kemudian maka yang akan terjadi bagaimana? Nanti terjadi hati kita menjadi hati-hati yang keropos, hati-hati yang kemudian sangat gampang hancur. Maka akan disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau kita kemudian tafsirkan ini, bagaimana hati yang subur, hati yang gampang menerima kebaikan, diajak saja luar biasa. Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha hadifayl. Seperti sebuah tanah yang kemudian di dataran tinggi ditimpa dengan air banyak, itu panennya 2 kali lipat. Hati yang baik, hati yang rajin beribadah, ketika dalam momentum Ramadan seperti ini, apa yang terjadi, Pak? Luar biasa, makin meningkat ibadahnya, makin meningkat. Karena memang ibadahnya bukan karena momentum. Tapi bagaimana ketika hati yang subur itu tidak terus kita sirami, tidak dibersihkan. Motor yang tadinya kinclong, mesin yang tadinya bagus, kemudian kita jarang merawatnya, ganti oli saja kita jarang, apa yang akan terjadi? Mulai di situ dalam Al-Quran disebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mulai masuk penyakit-penyakit. Nah, tibang debu begitu aja biarin aja, besok juga bersih, ntar juga hujan gede ini bersih. Masa mengharapkan itu? Masa kemudian kotoran yang ada dalam hati kita mengharapkan bersih dengan sendirinya? Bagaimana mungkin? Wajar kalau kemudian kita mulai ada kelalaian. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak langsung meninggalkan sholat. Tadinya rajin, sebelum azan saja sudah hadir di masjid. Mulai lama-lama ketika azan baru masuk, nanti pertengahan azan baru datang, kemudian setelah azan baru datang, menjelang qomat baru datang, setelah qomat baru datang, setelah imam takbir masbuk baru datang. Lama-lama akhirnya mulai penyakit-penyakit itu fazadahumullahu marad. Maka Ramadan ini hadir, mari kita servis, Pak. Kita servis besar-besaran hati kita, ruh kita, jiwa kita hari ini. Kita kemudian servis, kita bersihkan. Kita bersihkan semuanya. Kenapa? Di sini saatnya kita sama-sama masuk dalam sebuah check up massal. Kita bersihkan supaya apa? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi terjadi, kebocoran-kebocoran amal, kebocoran-kebocoran yang pada akhirnya kemudian masuk ke mesin, merusak sistem yang ada dalam mesin itu, merusak sistem yang ada dalam jiwa kita itu. Hadirin, kan begitu mudah. Hari ini gampang kita berjamaah subuh ke masjid, gampang berjamaah isya ke masjid, gampang. Padahal dalam hadis disebutkan sholat yang paling sulit itu adalah 2, sholat isya, sholat subuh. Tapi kemudian hari ini bisa kita taklukkan. Kenapa? Apa yang mendorongnya? Mudah-mudahan ini akibat dari jiwa kita yang kemudian mulai bersih, mulai jiwanya gampang untuk diajak berbuat baik. Tapi jangan sampai kemudian lepas dari situasi ini, lepas dari momentum ini, Ramadan lewat, maka kemudian kita kembali. Sayang kalau kemudian ini dikembalikan. Jiwanya sudah bersih, tapi kemudian kita kotori lagi. Kembali kepada fitrah, tapi kemudian fitrah yang mana yang akan kita bawa untuk kembali kepada yang hak?
Ikhwati rahimakumullah. Ini yang disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi ketika hati yang sudah penyakitan itu kemudian kita biarkan, karena kemudian kita tidak sadar dengan indikator hati yang sakit. Akhirnya hatinya kembali menjadi hati yang rusak. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal hijarah au asyaddu qaswah. Jangan sampai nanti mesinnya dibiarkan begitu, udah tahu rusak maka kemudian terus dipaksakan. Apa yang akan terjadi? Wajar kalau kemudian akhirnya bisa kebakar sekaligus itu mesin. Hati bisa kemudian betul-betul bukan lagi panas, indikator panas mesinnya, tapi mungkin itu akan kebakar. Wajar kalau kemudian kita sering bertanya, kita beramal, kita berdoa, katanya berdoa di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah. Saatul ijabah, maqamul ijabah kita kemudian lakukan. Apa yang akan terjadi? Doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah? Kalau kita bahas hadirin, 10 yang kemudian menurut seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham, ada 10 hal yang kemudian menyebab matinya hati kita. Kalau hatinya sudah mati, wa kaifa yustajabu du'aukum. Kalau hatinya sudah mati, bagaimana doanya mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kemudian kalau diringkas, apa yang penyebab 10 hal itu? Salah satunya bagaimana kemudian kedekatan kita, hati kita yang memang luar biasa. Kita ngaku Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tidak pernah dekat dengan Allah. Kita ngaku Muhammad sebagai Nabi kita, tapi kemudian kita tidak pernah melakukan sunnah-sunnah Nabinya. Apa ibadahnya yang kemudian dilakukan? Rusak sistem dalam jiwa kita. Maka hadirin, dalam Ramadan ini lengkap. Allah memanggil dengan golongan yang beriman, akidahnya bersihkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, ada kewajiban di dalam bulan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana ibadah-ibadahnya sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada yang lain. Artinya, ayo lakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Ada tujuan. Apa tujuannya? Mendapatkan piala-piala di bulan Ramadan, bersihnya jiwa, tatakun, ta'lamun, tashkurun, yarsyudun. Pialanya kalau kemudian kita ketika setelah diservis itu jiwa kita kembali bersih, gampang untuk berbuat baik. Artinya ada grafik yang menanjak nanti dalam berbuat amal soleh ini. Maka saya sering bercanda tuh begini Pak. Indikasi kalau di sebuah masjid itu banyak yang sembuh penyakitnya. Hari pertama digempur dengan kuliah subuh, kuliah Ramadan. Besoknya kuliah subuh, tadarusnya segala macam. Akhirnya banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh jiwanya. Berarti lama-kelamaan masjid itu makin lama makin. Kalau banyak yang sembuh berarti makin lama masjid itu makin penuh Pak. Karena banyak orang yang kemudian tersadarkan. Tapi kalau sebaliknya makin lama masjid itu makin berkurang, berarti justru semakin hari Ramadan itu hadir, berarti malah semakin banyak yang sakit. Kalau ini yang terjadi hadirin, maka ada banyak yang kemudian disindir atau kemudian disebutkan bagaimana orang-orang yang saum tidak mendapat apa-apa. Malah disinilah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan hadirin, kita bisa mempertahankan jiwa kita yang ahsani takwim, betul-betul sebaik-baik daripada bentuk yang Allah berikan kepada kita. Kemanusiaan kita tetap terjaga, dan mudah-mudahan hati kita tetap menjadi hati yang sehat, hati yang gampang untuk berbuat baik, sehingga seperti mesin yang kemudian terus berjalan dengan ideal. Ibrahim bisa memberikan model itu, Luqman Al-Hakim memberikan model itu, Abu Bakar As-Siddiq memberikan bagaimana dalam beramal tidak lagi berpegang, tidak lagi terikat oleh dunia. Inilah model hati-hati yang sehat, hati yang kemudian jiwa yang kemudian terjaga dengan segala keimanan. Mari kita lakukan pembersihan harian, istighfar kita, sholat kita, rawatib kita, zikir kita, semuanya, atau yang mingguan, jumatan kita, atau yang bulanan dengan ibadah-ibadah yang lain, atau yang tahunan kemudian dengan Ramadan ini, mudah-mudahan terjaga. Mesin jiwa kita tetap berjalan, dan mudah-mudahan mesin jiwa kita menuju kepada tempat yang baik, menuju kepada satu
kesehatan jiwa yang pada akhirnya kita kembali kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa yang betul-betul layak dan pantas untuk kembali kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semakin diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.